Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya dengan Muhammad Rahmat Alif Fariski dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2023. Ya, pada video penjelasan kali ini akan membahas mengenai transformasi mikrostruktur pada baja hipoektektoid akibat pemanasan di atas garis A3 dan pendinginan cepat. Merupakan salah satu bagian dari tugas pendahuluan praktikum metalurgi. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk kepada pengantar baja hipoeuktektoid dan juga diagram fase FEC. Nah, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari baja hipoeuktektoid, di mana ini merupakan baja karbon dengan kadar karbon di bawah 0,76%. Contohnya itu antara 0,2% sampai 0,6%. Lalu memiliki struktur ferrit dan juga perlit pada suhu ruang, dan juga ini banyak digunakan untuk aplikasi struktural karena memiliki kombinasi kekuatan dan juga duktilitas. Nah, apa sih sebenarnya garis A3 pada diagram FVC? Nah, garis A3 ini merupakan batas antara suhu atas dari keberadaan ferrit dalam baja hipoeuktektoid. Nah, di atas garis ini itu 100% strukturnya itu berupa 100% austenit, dan di bawah garis ini merupakan campuran ferrit dan juga austenit selama dalam proses pemanasan. Nah, garis A3 ini tuh penting dalam perlakuan panas karena menentukan kapan transformasi total ke austenit terjadi. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa eh, mengetahui fasa-fasa penting dalam baja karbon. Itu ada ferrit dilambangkan dengan alfa. Itu ferrit itu memiliki strukturnya itu BCC, terus dia memiliki karakteristiknya itu lunak dan juga ulet, dan dia itu stabil pada suhu yang rendah. Lalu ada austenit, lambangnya itu berupa gamma. Itu memiliki struktur FCC, mampu melarutkan lebih banyak karbon dan juga terbentuk pada suhu yang tinggi. Lalu ada yang ketiga adalah perlit. Perlit itu merupakan campuran lamera dari ferrit dan juga cementit yang kita sebut dengan Fe3C, itu terbentuk dari pendinginan lambat austenit. Oke, nah di sini merupakan diagram fase FVC sederhana dan juga garis A3. Garis yang berwarna merah di situ merupakan garis A3. Itu ferrit menjadi austenit, dan yang wilayah yang berwarna biru muda itu merupakan baja hipoektektoid. Nah, eh, wilayah baja hipotektoid bisa dilihat itu pada batas wilayahnya itu di bawah 0,76%. Oke, sekarang kita masuk kepada proses pemanasan dan juga pendinginan cepat, yaitu proses termal, pemanasan, dan quenching. Nah, pemanasan di atas A3 itu fasa ferrit itu berubah menjadi austenit secara penuh ya. Lalu ada pendinginan cepat atau bisa disebut dalam bahasa Inggris yaitu adalah quenching, di mana austenit tidak sempat kembali menjadi ferrit atau perlit sehingga terjadi transformasi non difusif membentuk fasa berupa martensit. Nah, martensit ini itu memiliki struktur BCT atau body center tetragonal serta memiliki sifat mekanik yaitu keras dan juga getas. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar skema alur termal baja hipoektektoid dalam diagram fasa FEC, di mana garis yang berwarna merah seperti sebelumnya merupakan garis A3, lalu garis putus-putus yang berwarna oranye itu merupakan garis A2 pada suhu 727 derajat Celcius, dan juga eh, wilayah yang warna biru muda itu merupakan wilayah baja hipoeoktektoid. Nah, kita ambil contoh itu di 0,4% karbon ya dalam pada diagram fase FEC. Jalur menunjukkan pemanasan di atas garis A3 dan pendinginan cepat quenching ke suhu ruang yang menyebabkan terbentuknya martensit gitu. Nah, pemanasannya itu di atas 800 derajat ya, di atas garis A3. Lalu didinginkan cepat. Kita ambil contohnya di saat 0,4% kandungan karbon pada baja. Oke, kita masuk pada mekanisme transformasi mikrostruktur dari austenit menjadi martensit. Nah, transformasi itu ada difusi dan juga non-difusi. Nah, pendinginan lambat itu difusi, hasilnya itu adalah pellet atau ferrit ditambah dengan sementit. Lalu ada pendinginan cepat, itu merupakan non-difusi, dan hasilnya berupa martensit. Nah, martensitik
transformation. Itu ada shear dominated, displacive, itu sangat cepat terjadi pada Martensite start temperature. Nah, tidak terjadi difusi atom, nah bentuk kristal berubah tanpa perubahan dari komposisinya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dan implikasi praktis. Kesimpulannya, baja hipoektektoid itu yang dipanaskan di atas A3 dan didinginkan cepat akan membentuk fase baru berupa martensite. Dan transformasi terjadi karena pendinginan cepat yang mencegah difusi dari atom. Nah, untuk implikasi praktisnya, meningkatkan kekerasan, misalnya untuk pembuatan alat potong, dan juga membutuhkan perlakuan lebih lanjut seperti tempering untuk mengurangi kerapuhan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni adalah ilustrasi diagram CCT pada baja eutektoid dan fasa-fasa yang terbentuk. Cara memperolehnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut. Di sini ada diagram CCT dan fasa-fasa yang terbentuk. Sebenarnya apa sih itu diagram CCT atau Continuous Cooling Transformation? Nah, diagram ini tuh merupakan diagram yang menunjukkan perubahan mikrostruktur baja terhadap pendinginan kontinu. Berbeda dengan TTT atau Time Temperature Transformation yang menggunakan pendinginan isotermal. Nah, diagram CCT ini diperoleh melalui pendinginan dari suhu austenit dalam berbagai laju. Kita bisa lihat di sini ada fase-fase yang terbentuk tergantung pada kecepatan pendinginan. Nah, jika laju pendinginan sangat lambat, fase dominan itu berupa perlit yang kasar. Karakteristik itu lamlar dan juga lunak. Kalau laju pendinginan yang sedang, itu fase yang dominan itu perlit halus ya, lebih keras dari perlit kasar. Kalau laju pendinginan cepat, itu bainit ya. Struktur jarum, acak, kuat, dan juga ulet. Dan yang terakhir adalah kalau misal sangat cepat, itu fase yang dominannya adalah martensit, di mana dengan karakteristik body center tetragonal, keras, getas, dan non-difusif. Nah, kita bisa lihat di sini ada visualisasinya berupa diagram CCT sederhana dari eutektoid 0,76% karbon ya, di mana diagram CCT sederhana untuk baja eutektoid 0,76% karbon yang menunjukkan kurva transformasi perlit, bainit, serta garis MS dan MF untuk martensit. Jalur pendinginan dengan kecepatan berbeda menunjukkan fase yang terbentuk tergantung laju pendinginan. Lalu kita masuk cara memperoleh diagram CCT dan ya masuknya kepada metode eksperimental dan aplikasi praktis ya. Cara memperoleh diagram CCT yang pertama adalah autenitisasi sampel. Kita harus panaskan di atas A1 misalnya 800 derajat Celcius. Lalu lakukan pendinginan kontinu dengan berbagai laju pakai alat seperti dilatometer. Lalu kita harus mencatat waktu dan suhu transformasi. Kita harus juga amati mikrostruktur hasil mikroskop optik atau SEM. Lalu kita harus plot hasil pada sumbu waktu versus suhu. Hasilnya adalah kurva CCT. Nah, aplikasinya apa aja sih? Aplikasinya itu untuk desain perlakuan panas, menentukan jalur quenching dan tempering, optimasi kombinasi kekuatan dan duktilitas. Gitu. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah diagram CCT memberikan gambaran nyata transformasi mikrostruktur saat pendinginan kontinu, saat sangat penting dalam dunia industri untuk rekayasa sifat mekanik baja secara presisi. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.